yang di halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu adapun memberi ancaman min ta'allumil ilmi dari belajar agama lil ghairi wajhillahi dengan niat selain ridho Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wa min katmil ilmi dan dari orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Wa min an ya'lama dari mengajarkan, dari belajar, wala ya'mala dan tidak mengamalkan. Jadi termasuk menyembunyikan ilmu adalah motivasinya profit. Motivasinya profit itu adalah termasuk menyembunyikan ilmu. Kenapa dikatakan menyembunyikan? Karena tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan profit. Maka dia sudah menghalangi orang untuk mempelajari ilmu. Sebetulnya bisa, Pak, orang itu belajar dengan profit. Seperti kalau kita di Play Store itu, ya, di HP kan ada Play Store itu aplikasi. Di aplikasi Play Store ada aplikasi yang berbayar, ada aplikasi yang tidak berbayar. Nah, kalau gitu boleh. Misalnya aplikasi WA itu salah satunya aplikasi yang tidak berbayar. Tapi kalau pengen ditingkatkan dengan lebih banyak fitur lagi dengan aplikasi yang berbayar, nah itu boleh. Itu termasuk tidak menyembunyikan ilmu. Kayak di Mesir itu Al-Azhar itu membuka ruang pada siapapun dari seluruh dunia untuk belajar di sana tanpa harus mendaftar. Jadi kita tinggal datang ke sana, ikut kuliah, bisa. Tapi kalau giliran ada pembagian ijazah kita nggak dapat. Kita cuma dapat ilmunya. Iya, ilmunya aja. Kalau di Indonesia kayaknya belum ada universitas yang kayak gitu. Nah, orang-orang di Indonesia rata-rata belajar ke sana itu yang pertama mencari ilmu dan juga mendapatkan ijazahnya. Jadi yang cuma-cuma pengen belajar tuh nggak ada. Salah satunya yang pengen ada gelar LC dan sejenisnya gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan konsekuensi ya. Di Indonesia kenapa belum bisa diterapkan? Karena memang tradisi di Indonesia agama itu hanya berada di wilayah pesantren. Saya mondok itu hampir 4 tahun, mondoknya gratis. Yang bayar itu saya hanya makan untuk diri saya pribadi. Mondoknya gratis. Jadi ngajinya tuh nggak bayar. Mirip-mirip dengan gaya di Al-Azhar gitu. Iya, biaya hidup untuk diri kita sendiri. Tapi juga ada pondok yang memang berbayar murni, bahkan hampir-hampir tidak masuk akal harganya gitu. Sampai puluhan juta. Ya, kayak tidak masuk akal gitu. Ternyata memang itu hanya untuk orang-orang yang berduit. Nah, ilmu yang macam ini tidak boleh. Jadi dia harus menyediakan versi gratisnya. Kayak Al-Azhar gitu. Atau di pondok yang ada di Magetan. Sama seperti itu. Kalau kita sekedar pengen ngaji, tidak menjadi siswa yang tercatat, nggak apa-apa, boleh. Beda dengan kayak SD ya. Kalau SD itu kan namanya pendidikan dasar. Artinya orang semuanya harus belajar, wajib. Bahkan ada salah satu kemajuan di peraturan sekolah dasar adalah anak 7 tahun wajib sekolah dan menjadi prioritas. Kurang dari 7 tahun tidak prioritas. Itu sebenarnya sudah mulai betul. Atau dengan sistem zonasi. Sistem zonasi itu menjauhkan kita dari sekolah-sekolah favorit yang hanya mau mengajar anak yang kelihatannya pinter. Padahal dari 100 rilis orang terkaya di dunia versi majalah Forbes 100 orang terkaya itu yang betul-betul sekolah di sekolah-sekolah bonafit itu hanya beberapa orang saja. Sisanya mereka itu otodidak. Dari 100 orang terkaya di dunia, salah satunya orang terkaya di Indonesia itu yang ada di Indonesia itu yang pemilik Jarum itu. Tapi dia sekolah dan itu pun warisan dari bapaknya. Orang terkaya di Indonesia dapat predikat terkaya tapi warisan bapaknya. Buat saya itu biasa saja, nggak wah gitu. Itu warisan. Apa hebatnya? Kecuali kita dari orang termiskin kemudian jadi orang terkaya dari hasil keringat kita gitu. Itu baru hebat. Makanya kita jangan merasa bangga kalau memang dapat warisan banyak terus kaya. Itu jangan bangga, itu tantangan. Bisa nggak menambah? Kalau paling tidak kan kebanyakan mengurangi. Nah, berbahagialah orang-orang yang dari dulunya dia
tidak banyak memiliki harta, kemudian pada hari ini memiliki banyak harta atas usaha dari keringatnya sendiri. Itu berbahagia. Berarti dia itu memang orang yang hari ini mendapatkan peningkatan dibandingkan kemarin. Tapi kalau orang yang mendapatkan hari ini kekayaan dari warisan keluarganya, hari ini tidak bertambah, maka dia merugi sebetulnya. Gitu. Begitu juga ilmu. Ilmu kalau hari ini kita tidak bertambah, berarti kita merugi. Bisa saja ilmu dari sekolah ataupun dari non sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun barang siapa ta'allama yang belajar ilman kepada ilmu, mimma yang dari apa-apa tersebut, dari perkara tersebut, yubtagha dicari bihi dengan apa-apa itu maksudnya apa, wajhullahi keridhaan Allah Ta'ala maha tinggi, la yata'allamuhu yang tidak mengajarkannya, illa kecuali liyusiba bihi untuk mendapatkan sesuatu, arodan berupa harta, minad dunia dari dunia, lam yajid maka ia tidak akan mendapatkan arfal jannati baunya surga yaumal kiamati pada hari kiamat, yakni yaitu rihaha kepada baunya. Jadi orang yang mencari ilmu kemudian mempelajarinya, kemudian dia mengajarkan kembali tetapi dengan niat untuk memperkaya diri, mencari profit ansih, keuangan saja, maka dia di akhirat tidak akan mendapatkan baunya surga. Konon lagi pengen masuk, baunya saja tidak, apalagi masuk, pasti tidak bisa. Jadi kalau kita belajar sekolah SD, SMP, SMA 12 tahun, kemudian kita sekolah S1, S2, S3, kemudian kan konsekuensi dari sekolah dengan strata yang tinggi itu, kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik kan tentunya. Bisa saja di lembaga pendidikan ataupun tidak. Ketika kita masuk kepada lembaga pendidikan dengan memprioritaskan kepada hanya orang-orang yang berbayar, maka kita termasuk kategori orang yang menyembunyikan ilmu. Contoh, zaman dahulu itu semua orang daftar ke universitas versinya mendaftar. Sekarang ada kuota 10% universitas tertentu yang bonafit untuk orang-orang yang berduit saja, tanpa harus diuji kemampuannya. Ini termasuk kategori menyembunyikan. Dan berpotensi nanti di masyarakat bisa menyesatkan keilmuannya. Contoh, orang tidak masuk kepada fakultas kedokteran karena dia uangnya banyak, karena orang tuanya banyak harta, dia masuk tanpa melalui proses yang selektif, kemudian jadi dokter. Saya sudah barang tentu orang yang tidak muncul dari sebuah kompetisi yang ketat, belajarnya pun tidak akan begitu bagus karena tidak pernah diuji. Kemudian jadi dokter ngobatin orang sakit, kira-kira bakal beres nggak? Tentu tidak akan beres. Iya, dia saja salah diagnosa, salah obat segala macam gitu. Karena apa? Karena sekolah hanya memikirkan profit. Seharusnya sekolah itu memang, kalau sekolah-sekolah yang dibiayai oleh negara memang harus bersaing ketat agar belajarnya itu ketat. Ketika belajarnya ketat menghasilkan orang-orang yang memiliki predikat-predikat dan prestasi yang bagus tentunya gitu. Cuma memang agak disayangkan ya, terutama di tengah masyarakat kita, sekolah-sekolah yang menghasilkan banyak orang-orang pintar tidak banyak berguna di masyarakat. Karena memang kebijakan di masyarakat kita itu tidak pro kepada pengetahuan sebetulnya. Beberapa peneliti-peneliti handal itu justru diambil oleh negara-negara asing karena ketidaksadaran kita terhadap potensi mereka. Bahkan yang terbaru dahulu PT Dirgantara itu mau dijual katanya. Mau dijual. Padahal negara satu ASEAN itu nggak ada yang punya pabrik pesawat. Kita itu levelnya udah level kayak Airbus, produsen pesawat terbang, atau kayak Boeing, cuma skalinya kecil memang.
Skala kecil itu masih lebih baik daripada tidak ada, yang dinamakan sebagai industri strategis. Ini mau dijual. Artinya apa? Memang di kalangan kita ketika pemilihan, misalnya contoh pemilihan kepala desa, yang ditanya bukannya visi misi pasti, berapa yang dia beri kepada kita. Nah ini yang akhirnya memunculkan orang-orang yang tidak berkualitas. Iya, kepala desa sekarang berpikir bagaimana mengembalikan dulu modal yang dia keluarkan. Boro-boro mau mikirin jalanan biar beres, modal dia aja belum pulang. Akhirnya apa? Orang bikin apa-apa itu birokrasinya jadi ruwet. Karena apa? Ya tadi kepala desanya memiliki motivasi yang lain. Ya tidak kepala desa saja, ada bupati juga. Bahkan yang terbaru 2 kepala daerah di wilayah ini juga kan tertangkap gara-gara kasus yang korupsi, ya. Salah satunya jual beli jabatan. Padahal jabatan itu harus diberikan kepada orang yang berprestasi dan memiliki kapasitas dan kapabilitas. Bukan siapa yang kuat membayar. Akhirnya apa? Yang menghasilkan kepada aparatur-aparatur negara yang bobrok. Saya ini punya pengalaman mencairkan uang bos, Pak. Uang bos. Teman saya itu operatornya. Setiap mencairkan uang bos itu aplikasinya sebetulnya online. Artinya tidak harus berhadapan dengan pejabat terkait. Tetapi ada saja caranya pejabat tersebut ngundang kita ke kantornya biar kita ngasih sesuatu. Yang segala aplikasinya dibikin warna merah lah. Jadi aplikasi kita tuh merah, terus padahal laporannya udah bener. Ketika ditelepon, Pak, ini masih merah nih Pak. Datang deh ke kantor. Yang sebetulnya online itu kan mencegah kita datang ke kantor. Datang kita ke kantor, sama dia di otak-atik rahasianya, langsung jadi hijau. Otomatis kan kita ngasih imbal balik ke dia, seolah-olah rasa terima kasih. Padahal kegagalan dia membuat sistem. Iya kan? Kayak ada dulu kemarin yang terbaru itu yang ramai di pembicaraan di medsos, masalah minyak goreng. Kata menteri, minyak goreng itu diduga ditimbun masyarakat. Dia nggak bisa bedain mana nimbun mana nyetok. Yang namanya nyetok ya untuk berapa hari masak. Yang nimbunnya bergudang-gudang. Itu karena kegagalan dia dalam menangani suatu urusan. Kayak saya guru, ketika ada anak banyak yang tidak bisa, terus saya bilang gitu, emang muridnya pada nggak pinter. Itu kan sebetulnya kegagalan saya sebagai guru dalam mengajarkan ilmu. Yang harusnya yang saya pikirkan, berarti cara saya ini gagal nih, salah caranya. Kok murid bisa nggak pinter? Metodenya salah. Bukannya kita nyalahkan siswanya, wong siswa dari dulu ya belajar. Ketika dia nggak bisa ya salah gurunya otomatis gitu. Ya ini yang terjadi di negara kita, yang pada saat ini semakin rusak, ya, semakin rusak mentalitasnya. Yang terbaru, ya mentalitas mabok jabatan. Iya kan, mabok jabatan. Sana sini gagal, pengen diperpanjang. Ini namanya mabok jabatan, Pak. Mabok namanya. Kecuali sukses gitu ya. Indonesia bebas hutang segala macam, terus pengen ditambah durasinya. Itu namanya bagus. Ini masalah sini gagal, tapi minta diperpanjang, mabok namanya. Kalau ngadepin orang mabok ya tangkep udah pegang. Makanya kita harus berhati-hati dalam mempelajari suatu keilmuan, sehingga keilmuan itu bisa membuat kita menambah derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di suatu pesantren saya pernah menemukan ada pesantren di Jawa Timur, uang SPP-nya itu 30 juta, Pak. 30 juta. Ini SPP apa? Daftarnya harus 3 tahun yang lalu. Ya nggak ngerti Pak, itu pesantren atau apa gitu. 30 juta. Saya ngelihat murid saya yang daftar pesantren uang pangkalnya 30 juta aja gede-gede. Ini SPP-nya. Orang mau dibikin apa?
Apakah kalau dengan bayar mahal sudah pasti pintar? Kan tidak. Di mana-mana yang membuat anak kita menjadi cerdas adalah keteladanan. Kenapa pendidikan kita sepertinya gagal? Karena tidak ada keteladanan. Tidak ada keteladanan. Kemarin ada sistem di Dapodek itu, orang-orang yang di luar S1 dia langsung warnanya kuning. Padahal orang yang menghasilkan pejabat pada hari ini itu adalah orang-orang dengan pendidikan tidak S1. Kemudian dia ingin menghabisi gurunya sendiri gitu. Itu kan lucu. Yang harusnya dibantu. Ini ada guru nggak S1 misalnya. Bagaimana biar S1? Ya disupport kan begitu. Kasihlah tunjangan kuliah, kasihlah kuliah gratis. Bukan menjadi lawan. Seolah-olah jadi lawan sekarang itu. Antara dinas dengan gurunya, ya kan? Seolah jadi lawan. Sehingga apa? Guru jadi berpikir bukannya memberikan keteladanan bagaimana dia bisa bertahan mencari uang di sekolah tersebut. Akhirnya berlomba-lomba lah orang pengen jadi capsek, ya kan? Dengan setoran sekian. Ada orang yang digaji tiap bulan tapi nggak pernah datang, gara-gara mantan capsek. Mantan capsek jadi guru lagi. Ya udah nggak ada moodnya, motivasinya udah nggak ada. Karena dari awalnya motivasinya uang. Ya nggak mau ngajar jadinya. Kalau guru dari manapun sisinya, guru itu bertanggung jawab pada siswanya dari semenjak dia di dunia sampai akhirat. Walaupun saya itu punya murid yang muridnya sudah pada lulus, saya tetap bertanggung jawab terhadap keilmuan mereka ketika saya hidup. Apalagi kayak ngaji begini. Sampai mati kita berurusan, Pak. Bapak akan tanya saya di akhirat, Pak, kata Pak Dadang begini hukumnya, Pak, masa saya jadi begini? Kan gitu. Lah saya membela dirinya bagaimana? Ya saya membela dirinya, Pak, ini dari guru saya seperti ini. Ini bela dirinya begitu. Kita akan saling berkait. Makanya ilmu itu jangan dijadikan sebagai ajang mencari harta, tetapi boleh memungut biaya dari mempelajari ilmu. Anak sekolah bayar SPP boleh. Anak ke pesantren bayar uang bulanan sahriyah boleh. Kita gaji guru boleh. Kita gaji marbot aja boleh. Gaji khotib boleh. Tapi bukan sebagai menggaji nilai ilmunya, tapi bentuk penghormatannya. Makanya Pak, kalau bayar SPP lebih, bayar ini lebih ke sekolah, niatkan infak saja. Jangan niat membayar satu item. Nah, ini Pak, satu bab ini bayar saya sekian. Jangan. Kita niatkan untuk berinfak. Karena guru mengajarkan kepada anak kita itu berkait nanti sampai ke akhirat. Guru-guru itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah apabila ada murid-murid yang keliru karena ilmunya. Keliru karena ilmunya. Bukan berarti misalnya ada murid diajar benar di pengajian, di TPQ, di sekolah, terus dia ketika dewasa jadi bandar narkoba. Ya nggak begitu. Bandar narkobanya kelakuan dia. Tapi misalnya dalam bab keilmuan, contoh belajar sholat, yang sholatnya misalnya wajib menghadap kiblat, anak kita ngadapnya ngetan misalnya. Nah itu kan salah tuh sholat berarti. Ya ini urusan kita nih sebagai guru, ngadapnya ke timur dia, karena salah dari bab ilmunya, bukan dari perilaku dia. Kalau perilaku dia ketika dia sudah dewasa, ya akan membawa kepada jalan kehidupannya sendiri. Nah guru sudah tidak bertanggung jawab atas perilaku seperti itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun barang siapa ta'allama belajar al ilma kepada ilmu, suatu bab ilmu, liyubahia untuk mendebat atau bertakabur bihi dengannya al ulama kepada para ulama, wa yumaria dan untuk mempertunjukkan bihi dengannya as-sufaha kepada orang-orang yang bodoh, wa yasrifa dan untuk membelokkan atau mengalihkan bihi dengan ilmu tersebut wujuhan nasi perhatian manusia, adkhalahu maka pasti akan memasukkan Allahu Allah jahannama kepada neraka jahannam. Jadi kita ngaji suatu bab,
Kita ngincer kepada ustadz tertentu. Saya pengen debat ustadz ini nih. Niat kepengen debatnya ini adalah sudah kategorinya kita bakal dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Karena ilmu manfaatnya itu bukan di debat, tapi diamalkan. Kita boleh melakukan perdebatan keilmuan dalam wilayah ilmiah. Kalau di dalam pesantren itu namanya kayak model bahsul masail. Kalau di akademisi ada namanya diskusi panel. Jadi diskusi panel itu diskusi di dalam kampus, kemudian dia mengundang beberapa orang yang dirasa ahli atau berkompeten kepada bidang itu lalu berdebat di situ. Itu halal, boleh. Karena tujuannya untuk menguji suatu keilmuan. Imam Syafi'i kenapa menjadi imam yang handal dalam bidang fikih? Karena beliau berada atau tinggal di suatu tempat di mana ilmu dikompetisikan. Dahulu Imam Syafi'i itu tinggal di Baghdad. Di Baghdad itu banyak imam-imam handal yang menguji siapa saja pendatang. Ustadz baru pendatang diuji di situ. Nah, Imam Syafi'i adalah pendatang. Ketika diuji ternyata bisa mengalahkan pengujinya, barulah diangkat terkenal menjadi seorang imam, seorang mujtahid. Nah, kemudian karena ada tekanan politik beliau pindah ke Mesir. Itu karena tekanan politik. Tetapi setiap ilmu yang memiliki bahan uji menjadi ilmu itu semakin handal. Salah satu contohnya Imam Syafi'i memunculkan satu bab ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu adalah cara menggali suatu ilmu untuk menentukan status kepada suatu barang atau kepada perbuatan. Kita kan nggak pernah mikir, Pak, yang namanya nasi uduk itu halal. Halalnya dari mana? Kan gitu. Nah, halalnya dari mana itu usul fikih diambilnya. Ya, kalau misalnya anjing, babi haram, udah karuan ada di Al-Quran, di Al-Hadis. Tapi kalau nasi uduk, halalnya dari mana kita nggak tahu. Di Al-Quran, hadis nggak ada. Nah, ini yang dinamakan sebagai usul fikih. Nah, Imam Syafi'i itulah peletak dasarnya. Peletak dasarnya Imam Syafi'i yang dinamakan sebagai kitab Al-Ummi itu. Maka orang-orang yang selalu berusaha mendebat kepada ulama, ustadz untuk menghasilkan kepada suatu kekaguman masyarakat bahwa dia sudah mendebat Kiai Anu, ini masuk kategori itu. Atau sebaliknya, dia tidak mendebat ulama, tapi justru hadir di tengah masyarakat awam lalu mempertontonkan keilmuannya. Contoh misalnya, kita hadir di suatu kampung, yang kampung tersebut orang baca Quran aja nggak bisa. Kemudian kita datang ngaji di situ dengan kiroah sab'ah misalnya. Imam yang dibaca itu riwayatnya Imam Waros yang bacanya agak aneh gitu. Lalu kita pertontonkan kepada masyarakat awam tersebut. Lalu kita bilang, kamu mah nggak bisa, yang bisa saya doang. Nah, itu kategorinya masuk. Yang harusnya orang-orang awam tersebut diajari bagaimana cara baca Quran dengan tartil dan sesuai tajwid. Bukannya malah menunjukkan kebolehan. Nggak boleh gitu. Kategori menunjukkan kebolehan harus kepada levelnya. Kayak di kita kan ada namanya MTQ. MTQ diuji orang-orang yang ngajinya bagus-bagus kepada lawannya yang bagus-bagus juga, bukan yang awam-awam. Makanya kalau MTQ itu harusnya pengujinya ya yang ahli-ahli juga. Dan juga nonton MTQ beda dengan nonton bola, Pak. Nonton MTQ mah kita nggak boleh sorak-sorakan gitu. Kayak nonton bola gitu. Wasitnya salah dibilang wasit goblok. Padahal wasit juga orang. Wah, wasitnya dibayar. Ya iya, kalau nggak dibayar ngapain jadi wasit? Kerja bakti, nggak ada yang bayar. Kadang kita suka berlebihan gitu kalau ngamatin orang main bola itu. Main sendiri nggak bisa, nonton di stadion nggak sanggup, caci maki aja isinya. Yang harusnya sepak bola jadi hiburan buat kita. Nah, kalau nonton tilawatil Quran nggak begitu, Pak. Kita ditempatkan dalam satu tempat yang agak jauh dengan si pembaca Qurannya, yang dia kayak sangkar burung gitu ditutup. Jadi kalau bagus kita bacanya Allah, enggak. Beda. Makanya kalau kita ngaji itu di acara maulid atau acara Isra Mi'raj, takbir akbar, ketika orang ngajinya bagus, kita Allah kan gitu.
sebagai ungkapan rasa kekaguman kita atas firman-firman Allah yang dibacakan dengan bacaan yang bagus, bukannya tepuk tangan. Ya, makanya ustadz-ustadz kita itu, kiai-kiai kita dari dulu mendidik kita itu udah betul sebetulnya. Kalau ada muji bacaan orang bagus, Allah gitu. Bapak kalau lihat kompetisi ngaji di Afrika, Pak, di YouTube itu, orang kayak nonton bola, Pak. Tilawat Al-Quran di Afrika itu disorakin betul itu. Ya ini yang level dunianya yang bagus. Waktu anak saya ikut lomba tahfiz Quran itu, ada juga yang nyorakin, maksudnya menteror lawannya gitu. Nah ini kurang beretika sebetulnya, kurang beretika. Dia tidak tahu kalau yang sedang dilombakan adalah firman Allah. Ya bacanya kan sama, hukumnya kan harus diamalkan, bukan diadu suaranya saja. Adapun diadu suaranya hanya untuk memberikan motivasi bagi yang belum belajar, itu aja, nggak lebih, nggak lebih. Kita baca surat Al-Ikhlas dengan yang dibaca oleh Muammar ZA sama, isinya sama. Hanya Muammar ZA itu kan memberikan motivasi kepada orang-orang, ini loh kalau baca yang bagus dan menarik pendengaran itu ini, tapi bukan untuk didengarkan. Kemana-mana kita dengerin Muammar ZA terus, belajar ngajinya enggak, salah. Makanya Mbah Arwani Kudus itu selalu membaiat siapa saja yang belajar qiraat Quran, almarhum. Siapa saja yang ngajinya bagus nggak boleh ikut lomba, kan nanti nggak ada manfaatnya. Lomba itu untuk tadi memotivasi aja. Kayak kita misalnya 17 Agustus dibikinlah lomba-lomba. Ketika ditanya, kenapa bikin lomba Pak 17 Agustus? Untuk mengenang spirit pahlawan zaman dahulu. Emang tarik tambang pahlawan zaman dahulu? Kan tidak, ya kan? Pahlawan zaman dahulu tidak tarik tambang, tidak naik panjat pinang, tidak. Perang, tapi spiritnya, kerja kerasnya kita tiru. Ya tarik tambang, makan kerupuk, begitu. Tujuannya hanya untuk menyemangati kita bahwa semangat kemerdekaan itu masih ada di dalam diri kita. Itu sama kayak orang ngaji. Tilawat Al-Quran yang bagus tuh bukan berarti bacanya yang juara MTQ lebih sah ketika sholat, tidak. Tetapi menyemangati bahwa Al-Quran itu memiliki bacaan-bacaan yang indah, yang bisa dinikmati. Adapun utamanya ya diamalkan gitu, di bacaan waktu sholat. Jadi jangan berlebihan menyikapi masalah MTQ. Jadi siapa saja yang bermaksud show keilmuan kepada orang-orang yang awam, maka dia akan dimasukkan Allah kepada neraka jahanam. Jadi wayasrifa bihi wujuhan nas itu adalah untuk agar manusia itu berdecak kagum. Agar manusia itu berdecak kagum kepada keahlian orang. Misalnya ada orang agitator itu ahli berbicara, ahli pidato. Kemudian dia menunjukkan keahliannya, tujuannya bukan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, tapi tujuannya mendapatkan tepuk tangan. Nah ini salah satunya sama. Makanya lomba-lomba pidato di masyarakat kita itu tujuannya untuk pencerahan, bukan untuk menunjukkan decak kagum. Kalau di pesantren ada namanya kayak khitobah atau apa namanya, lomba-lomba berbahasa Arab itu. Tujuannya bukan untuk menyombongkan diri di hadapan orang-orang bahwa kita bisa ngomong Arab, tetapi untuk menggairahkan orang belajar bahasa Arab, bahwa tujuan belajar bahasa Arab itu bukan jadi TKI atau TKW, tetapi untuk memperdalam Al-Quran gitu. Jadi ada nilai ibadahnya nanti. Kalau kita niat belajar bahasa Arab cuma pengen niat jadi TKI ke Arab, ya sampai segitu aja dapatnya. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab walaupun ngomong salah juga, tapi niat untuk memperdalam Al-Quran, maka akan dapat kategori orang yang mempelajari Al-Quran secara makna. Karena Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Cara belajar Al-Qurannya memahami bahasanya, bahasa Arab gitu. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, man adapun barang siapa suila ditanya anak ilmin atas suatu bab ilmu,
fakatamahu, maka ia menyembunyikannya. Uljima, maka akan dipasangkan yaumal kiamati, pada hari kiamat, bilijamin, dengan tali kendali, minarin, dari api neraka. Jadi ketika orang nanya kepada kita, misalnya nanya kesasar ya, orang-orang kesasar, Pak, Mbah Kilong mana Pak? Harusnya nunjukinnya ini Mbah Kilong ke Kulon, kita nunjuk ke Wetan gitu. Itu sama saja, kategori orang yang menyembunyikan. Tapi ada juga yang menyembunyikan untuk keselamatan orang, boleh. Ada orang-orang lagi dicari debt collector, mau ngebukin orang yang punya utang. Pak, si Fulan mana Pak? Emang kenapa dicariin? Mau saya gebukin utang nggak bayar-bayar. Kita ngumpetin boleh. Oh nggak kenal Pak, nggak tahu. Mungkin rumahnya sebelah sono, sebelah kidul. Padahal rumahnya di Wetan gitu. Boleh begitu. Karena untuk menyelamatkan orang. Penyesatan seperti ini dibolehkan. Yang tidak boleh itu misalnya begini. Kita bertanya atas hal-hal yang normal, wajar, dan tidak perlu lagi kepada kekhususan ilmu, terus kita tidak mau jawab dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Nah itu tidak boleh. Misalnya seorang ustadz ditanya jamaahnya, misalnya cara berwudu yang benar, objek mana yang halal, objek mana yang haram, terus dia tidak mau jawab. Misalnya, Ustaz, ini benda ini halal apa haram dimakan? Nah terus kamu memang mau makan itu terus-terusan, nggak jawab hukumnya, nah itu nggak boleh. Dijelaskan dulu, barang apa dulu nih? Oh barang ini, daging babi. Oh ya, dalam Islam daging babi haram, ada di Al-Quran. Nah kemudian pembahasannya berkembang, ya lain lagi berarti. Jadi si gurunya itu tidak boleh berusaha untuk tidak menjawab. Berbeda dengan misalnya kayak pejabat-pejabat intelijen. Nah itu pejabat-pejabat intelijen tuh nggak bisa kita tanya-tanya kayak orang biasa Pak. Pak, kapan negara sebelah mau nyerang kita? Oh nggak bisa dijawab itu. Itu bukan kategori menyembunyikan ilmu, karena itu berkaitan dengan keamanan negara. Nah itu boleh. Cuma kan sekarang agak susah ya, mana kepentingan negara, mana kepentingan politik atau kelompok. Sekarang nih, ya banyak kejanggalan-kejanggalan lah di negara kita itu. Vaksin di mana-mana yang menyelenggarakan bukan lembaga kesehatan, iya kan? Kodim, Koramil, yang terbaru BIN. Apa korelasinya dengan kesehatan? Harusnya lembaga yang berkaitan itu ya desa kan gitu, camat, lurah, puskes, posyandu. Vaksin COVID posyandu kita kayaknya nggak diberdayakan, ya enggak. Nah, itu makanya banyak kejanggalan-kejanggalan kayak gitu. Yang semestinya itu diberdayakan sebagai suatu aset masyarakat. Masa ketika vaksin polio sama cacar kita di posyandu atau puskesmas datang ke sekolah, masa sekarang yang datang orang-orang berseragam yang nggak ada kepentingannya. Nah ini kadang saya sering dapat ya. Kemarin kayak di sekolah saya itu vaksin, yang datang itu tiba-tiba orang-orang berseragam, foto-foto kirim telepon gitu. Apa kepentingannya kayak gitu? Ya harusnya lembaga yang berkaitan aja, kepala puskes udah cukup. Yang tidak berkepentingan ya udah nonton aja dari luar. Ini kadang kita suka overacting gitu, Nah, ini yang dikaitkan sebagai orang-orang yang menyembunyikan ilmu bakal diberikan kendali, yaitu suatu tali kendali dari api neraka, karena dia sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya untuk menyembunyikan suatu keilmuan. Pak, lalu bagaimana misalnya kita menjadi orang yang kayak di bank? Kayak di bank itu ada apa namanya? Bank itu kan punya hukum namanya rahasia bank. Sebetulnya bank itu kan suatu lembaga yang nggak punya duit, Pak. Dia jadi punya duit karena ada nasabah, kan begitu. Dia maklarin sebetulnya. Nah, kita kerja di situ sebagai orang yang menyembunyikan data nasabah, hukumnya bagaimana? Ya itu sudah beda hukum lagi.
Sudah bukan kategorinya menyembunyikan ilmu. Ilmu yang disembunyikan adalah ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Kayak di sekolah, di pesantren, di kampus, itu sifatnya umum. Ilmu-ilmu yang memang harus dibuka untuk publik. Bukan ilmu-ilmu yang disembunyikan kayak misalnya gini. Ilmu pengobatan penyakit kesleo. Terus kita belajar. Ketika belajar sama yang ngajarin, Pak, gimana cara nanganin orang kesleo? Wah, kamu harus bayar sekian-sekian dulu baru bisa belajar. Ilmu begini nih nggak tersampaikan. Makanya agama di dalam kehidupan kita di masyarakat ada level yang sifatnya berbayar, ada yang tidak berbayar. Yang berbayar itu kampus. Kayak kalau agama Islam namanya kampus agama Islam kan gitu. Itu berbayar, cuma murah memang. Ada juga yang tidak berbayar di pondok-pondok salafiyah. Tidak berbayar. Nah, untuk ilmu-ilmu yang umum itu kategorinya harus di tempat-tempat yang tidak berbayar. Karena misalnya untuk mempelajari agar bisa sholat, ya kita tidak perlu masuk kepada kayak lembaga yang formal yang harus bayar uang pangkal segala macam ini itu nggak perlu. Kita cukup hadir di pengajian aja, kayak gitu. Hadir di pengajian, Pak, bagaimana caranya sholat? Ya udah diajar aja di pengajian. Tidak perlu dengan sertifikat atau dengan ijazah, itu nggak perlu, karena sifatnya umum. Tapi misalnya kita pengen, Pak, saya pengen ahli berbicara bahasa Inggris, ya kita baru masuk tuh lembaga-lembaga yang berbayar, kayak STBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing kan itu, kampus. Nah itu boleh, selama ilmu itu berkaitan dengan ilmu yang umum digunakan, maka tidak boleh dijadikan sebagai ajang mencari keuntungan. Tetapi kalau ilmu itu berkaitan dengan kehususan, kayak bikin HP khususan, ya kita mungkin harus kuliah tentang per-HP-an gitu. Bahkan perlu dihadirkan ke negara-negara produsen gitu. Ada yang belajar sampai ke Korea kan gitu. Ada yang belajar sampai ke Cina untuk bagaimana cara bikin HP yang murah, yang bagus dan berkualitas kan gitu. Nah, dicari itu caranya, ya, itu boleh berbayar. Mencari keuntungan itu boleh begitu. Karena itu sifatnya khusus. Orang menggunakan HP karena keperluan dia dengan HP. Yang tidak berkebutuhan ya nggak perlu. Yang tidak berkebutuhan nggak perlu. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Az-zabaniyatu, adapun malaikat itu asra'u lebih cepat ila fasaqatil qurra'i, kepada orang yang fasik tapi taat beribadah. Malaikat zabaniyah itu malaikat pencabut nyawa, Pak. Malaikat pencabut nyawa itu namanya zabaniyah. Rajanya namanya Israel. Rajanya pencabut nyawa itu namanya Israel. Jadi ketika kita mati itu nggak mesti sama Israel, bisa jadi sama kopralnya gitu, kopralnya Israel. Iya, kopralnya. Kalau kayak nabi kita meninggal, itu yang nyabut ya Israel khusus. Para nabi itu dicabut langsung oleh tangannya Israel. Kalau kita ya cukup kopralnya saja lah, nggak usah Israelnya. Wong kopralnya jadi kita udah ketakutan, gimana sama rajanya? Nah, malaikat pencabut nyawa itu lebih cepat nyabutnya atau lebih istilahnya lebih kejem kepada orang yang fasik tapi taat beribadah. Minhum, dari mereka, ila ibadatil ausani, kepada para penyembah berhala. Jadi malaikat zabaniyah itu lebih gedek sama orang yang rajin sholat tapi juga rajin nyolong, dibandingkan dengan orang yang karuan nyembah batu gitu. Nah, itu ada agama lain untuk karuan. Ini orang rajin sholat tapi rajin nyolong, malaikat gedek banget itu, Pak. Asra'u, az-zabaniyah itu asra'u ila fasaqatil qurra. Orang kok rajin sholat tapi rajin nyolong. Ini orang kok rajin ngaji, rajin adu domba gitu. Ngajinya rajin, adu dombanya juga rajin. Nah, itu malaikat gede banget. Fayaquluna, maka kemudian dikatakan, yubda'u, didahulukan, bina, kepada kita, qabla abadatil ausani, sebelum kepada penyembah berhala. Para sahabat heran, ya Rasul, kenapa malaikat zabaniyah kejemnya sama kita? Gitu katanya. Terus Nabi menjawab,
Fayuqalu, maka Nabi menjawab lahum kepada mereka, laisa man, tidak ada orang ya'lamu yang mengetahui kaman la ya'lamu, sebagaimana orang yang tidak mengetahui. Kenapa malaikat Zabaniyah itu lebih kejam kepada orang yang fasik tapi taat ibadah? Karena mereka tahu hukum. Mereka tahu hukum dibandingkan dengan orang yang nyembah batu atau nyembah patung, karena mereka nggak tahu hukum gitu. Maka sejatinya setiap orang-orang levelnya yang pengetahuannya tinggi, jabatannya tinggi, kemudian bersalah, hukumnya harusnya dilipat gandakan, bukan didiskon. Karena mereka tahu hukum. Itu. Ada mencuri korupsi, harusnya hukumnya 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang bandit nyolong ayam. Iya kan? Sekarang kan enggak, bandit nyolong ayam lebih berat hukumannya dibandingkan dengan koruptor yang nyolong uang negara. Ketika divonis sama Mahkamah Agung malah didiskon. Harusnya dihukum berat jadi hukum rada berat gitu. Atau dihukum mati jadi hukum nggak mati. Nah ini yang ketika hukum ini terus berjalan seperti itu, maka tinggal tunggu saja kehancurannya. Tinggal tunggu saja kehancurannya, artinya kehancuran tatanan sistem. Akhirnya nanti orang pada nggak percaya pada sistem. Akhirnya muncullah hakim-hakim jalanan. Itu karena tatanan hukumnya sudah rusak dari awalnya gitu. Jadi memang ketika ada hakim jalanan bermunculan, salah satu penyebabnya adalah karena tataran sistem yang dikedepankan oleh para pemimpin negara telah mereka rusak. Lalu muncullah para hakim-hakim jalanan. Ini adalah suatu akibat dari perilaku yang tidak adil kepada suatu penegakan hukum. Itu saja yang bisa saya